Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini teman-teman? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Baik teman-teman, hari ini Ustazah ingin menjelaskan pelajaran PKN tema 2 subtema 3, yaitu tentang manfaat persatuan dan kesatuan. Sebelum kita mulai materi hari ini, marilah bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Persatuan dan kesatuan. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa merupakan kewajiban seluruh rakyat Indonesia karena negara kita terdiri dari berbagai suku, agama, dan ras. Sebagai pelajar, kamu dapat bersatu dalam diskusi saat belajar di dalam kelas. Nah, ini adalah contoh persatuan di dalam kelas ya teman-teman ya. Bisa kita saat berdiskusi, atau saat melakukan piket kelas, dan saat melakukan kegiatan-kegiatan lainnya di dalam kelas. Hidup rukun merupakan landasan terciptanya persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan merupakan hal yang sangat penting, baik dalam rangka merebut, mempertahankan, maupun mengisi kemerdekaan. Seperti yang telah Ustazah jelaskan di minggu lalu, bahwa untuk merebut kemerdekaan, rakyat Indonesia saat itu bersatu. Golongan tua maupun golongan muda bersatu, kemudian masyarakat dari suku manapun bersatu untuk merebut kemerdekaan. Begitu pula untuk mempertahankan kemerdekaan serta mengisi kemerdekaan. Nah, saat ini tugas kita adalah mengisi kemerdekaan. Nah, untuk mengisi kemerdekaan, kita harus mengedepankan sikap persatuan dan kesatuan agar apa yang telah dilakukan oleh para pahlawan kita terdahulu tidak sia-sia. Seperti itu. Nah, ini adalah semboyan ya, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, ini adalah semboyan bangsa Indonesia dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan. Bersatu kita teguh mengandung makna menyatunya berbagai unsur dan perbedaan yang ada menjadi satu kesatuan yang utuh dan serasi sehingga muncul satu kekuatan. Berikutnya, pentingnya persatuan dan kesatuan untuk kesejahteraan umum. Nah, teman-teman, di sini Ustazah sudah buatkan sebuah peta pemikiran ya. Nah, di sini peta pemikiran pentingnya persatuan dan kesatuan. Nah, di sini rakyat Indonesia. Nah, rakyat Indonesia jika ia terpecah belah ya, maka di sini pembangunan akan terhambat. Namun kemudian akan berdampak pada kesejahteraan sehingga kesejahteraannya juga terhambat. Nah, berikutnya teman-teman, ini rakyat Indonesia tadi kan terpecah belah. Nah, rakyat Indonesia jika mereka bersatu ya, maka pembangunan akan terjadi. Pembangunan akan mudah untuk terjadi karena rakyatnya bersatu. Nah, kemudian dengan pembangunan mudah terjadi, pembangunan akan cepat terjadi, maka kesejahteraan akan meningkat. Nah, di sini bedanya ya. Bagaimana rakyat Indonesia yang terpecah belah itu akan berdampak pada kesejahteraan terhambat. Kemudian rakyat Indonesia yang bersatu akan berdampak pada kesejahteraan yang meningkat. Nah, ini bedanya bisa dilihat. Jadi, penjelasannya, persatuan dan kesatuan dalam keberagaman merupakan modal utama dalam mencapai masyarakat sejahtera. Rakyat yang bersatu dalam suasana yang aman turut mendukung pelaksanaan pembangunan. Nah, jadi seperti yang saya jelaskan tadi, apabila rakyatnya bersatu, maka pembangunan akan mudah terlaksana. Jika pembangunan berjalan dengan baik, maka kesejahteraan rakyat akan meningkat. Nah, kalau pembangunan terjadi, misalnya jalan dibangun, kemudian rumah-rumah sakit dibangun,
kemudian pasar dibangun, nah itu akan berdampak pada kesejahteraan rakyat. Jalan-jalan dibangun, nah itu kesejahteraan akan meningkat. Sebaliknya, jika negara terpecah belah dan tidak aman, maka pembangunan akan terhambat. Pembangunan yang terhambat akan mempengaruhi kesejahteraan. Nah, ini adalah beberapa contoh kegiatan yang mencerminkan persatuan dan kesatuan di lingkungan keluarga, masyarakat, sekolah, bangsa, dan negara. Nah, ini contohnya ya. Nah, bermain rangku alu. Nah, rangku alu itu adalah permainan yang sudah saya jelaskan ya. Menggunakan bambu, kemudian bambunya digerakkan, kemudian kita melompat di dalam bambunya. Nah, ini dilakukan bersama teman-teman yang berbeda agama maupun berbeda suku dan dilakukan secara damai. Ini contoh persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat. Berikutnya, bekerja bakti secara berkala membersihkan lingkungan sekitar tempat tinggal. Ini juga di masyarakat. Bergotong royong dalam membangun jembatan desa. Ini juga di masyarakat. Melakukan rapat RT rutin untuk bermusyawarah dan bersilaturahmi. Ini juga di masyarakat. Bersama-sama merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia dengan berbagai perlombaan. Ini juga di masyarakat ya. Bersama-sama membersihkan rumah di hari Minggu. Ini contoh kegiatan persatuan dan kesatuan di rumah. Mengadakan rapat keluarga saat menentukan destinasi liburan akhir tahun. Nah, ini contoh kegiatan yang mencerminkan persatuan dan kesatuan di lingkungan rumah. Nah, apa sih manfaat persatuan dan kesatuan bagi kesejahteraan rakyat? Tadi sudah dijelaskan ya. Jika rakyat bersatu, maka pembangunan akan mudah terjadi. Apabila pembangunan terjadi secara merata, maka akan berdampak kepada kesejahteraan rakyat. Rakyat akan sejahtera. Nah, manfaatnya adalah mengatasi semua perbedaan yang timbul dengan kedamaian. Jadi kalau kita bersatu, walaupun ada perbedaan, itu akan diselesaikan dengan secara damai. Karena kita yakin dan karena kita memegang sikap persatuan dan kesatuan. Pembangunan nasional akan berjalan lebih lancar, aman, dan baik. Bangsa Indonesia lebih mudah untuk maju. Kemudian, supaya tidak terjadi perpecahan bangsa dan keutuhan terus terjaga. Dan yang terakhir, supaya keutuhan dan keamanan NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap terjaga. Nah, jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari pelajaran hari ini adalah bahwa kita perlu menjaga persatuan dan kesatuan agar tujuan nasional yang ditargetkan bisa berjalan dengan baik, serta beberapa manfaat persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia yang sudah disebutkan di sini ya bisa terwujud. Nah, teman-teman, yang perlu teman-teman ingat, persatuan dan kesatuan ini, sikap persatuan dan kesatuan ini merupakan cerminan dari sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia ya. Jadi kalau ada pertanyaan, sikap persatuan dan kesatuan merupakan cerminan dari sila ketiga ya, yang berbunyi Persatuan Indonesia. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video Ustazah hari ini. Insya Allah ini saja yang bisa Ustazah sampaikan. Semoga teman-teman bisa memahami. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.